Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar bersama Alta Morgana Edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi pencemaran lingkungan IPA SMP kelas 7. Pada materi pencemaran lingkungan kita akan mempelajari beberapa poin materi, yaitu ciri-ciri lingkungan yang tercemar, sumber-sumber pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, akibat pencemaran terhadap makhluk hidup secara global, kerugian akibat penebangan hutan, usaha-usaha mencegah dan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ciri-ciri lingkungan yang tercemar. Perlu kita ketahui, lingkungan alami yaitu lingkungan atau ekosistem yang keadaannya seimbang. Artinya, lingkungan atau ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik yang masih dalam keadaan alami atau belum tercampur oleh bahan-bahan pencemar. Berikutnya, lingkungan tercemar, yaitu lingkungan atau ekosistem yang keadaannya menjadi tidak murni lagi, karena kondisi lingkungan tersebut sudah kemasukan bahan-bahan pencemar atau bahan-bahan polutan. Sumber-sumber pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran kimiawi. Pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Contohnya pencemaran udara yaitu gas-gas buangan yang mengandung metana, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan CFC. Berikutnya pencemaran fisik, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas. Ini kebanyakan yaitu limbah dari rumah tangga, dari limbah organik maupun dari limbah anorganik. Berikutnya pencemaran biologi. Pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme. Macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran air. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air terganggu. Penyebab pencemaran air itu yang pertama dari limbah pertanian. Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jangan membuang sisa obat ke sungai karena pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air atau eutrofikasi. Karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air menjadi tumbuh subur atau blooming. Hal ini akan mengganggu ekosistem air. Penyebab pencemaran air berikutnya yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang berupa bahan organik dari sisa sayuran, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia, dan bahan anorganik, misalnya plastik, aluminium, dan botol-botol bekas yang dibuang ke sungai atau ditimbun akan menjadi limbah rumah tangga. Berikutnya
Limbah industri. Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang yang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Berikutnya, penangkapan ikan dengan racun. Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan racun atau bahan kimia, dan ada yang menggunakan aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan kecil, tetapi bisa mematikan biota air lainnya. Berikutnya, pencemaran udara, yaitu peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam udara sehingga mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyebab pencemaran udara dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, asap rokok, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, CFC. Pencemaran tanah, yaitu peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam suatu areal tanah. Akibatnya mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Penyebab pencemaran tanah: bahan anorganik, sisa bahan kimia, pengikisan lapisan humus, deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Akibat pencemaran terhadap makhluk hidup secara global. Perubahan iklim dari pembakaran bahan bakar minyak bumi, batu bara, dan kebakaran hutan, baik karena perbuatan manusia atau secara alami, menyebabkan kenaikan kadar karbon dioksida di dalam atmosfer. Semakin banyak pembakaran, semakin banyak terbentuknya karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida akan berkumpul di atmosfer bumi. Dalam jumlah yang banyak di atmosfer, gas karbon dioksida mengalami pantulan panas bumi ke atmosfer. Jadi, panas yang dipantulkan kembali ke bumi sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Akibat pencemaran udara yang disebabkan oleh oksigen, oksida hidrogen, dan oksida belerang dalam jumlah banyak menyebabkan terjadinya hujan asam. Akibat dari perubahan iklim atau perubahan cuaca yang ekstrim mempengaruhi penipisan sumber daya alam. Kerugian akibat penebangan hutan. Kita harus tahu manfaat atau fungsi hutan terlebih dahulu. Kegunaan hutan, hujan tropis. Kerugian akibat penebangan hutan. Perlu kita ketahui manfaat atau kegunaan hutan hujan tropis, yaitu mencegah erosi, mempengaruhi kesuburan tanah, mempengaruhi persediaan air sebagai sumber keanekaragaman hayati.
kerugian dari penebangan hutan. Di antaranya yaitu terjadinya erosi, hilangnya kesuburan tanah, berkurang bahkan hilangnya persediaan air, berkurangnya bahkan punahnya keanekaragaman hayati, dan banjir. Berikutnya, usaha-usaha mencegah dan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran air dari limbah industri, yaitu dengan mengatur pembuangan limbah, menanam tumbuhan sejenis alang-alang di tempat pembuangan limbah. Dari limbah pertanian, pengaturan penggunaan pupuk, pengaturan penggunaan pestisida, biological control, mencegah limbah pertanian masuk ke sungai. Dari limbah rumah tangga, membuat tempat pembuangan sampah, membuat pupuk kompos dari sampah, membuat tempat penampungan limbah. Dari limbah minyak, hindari kebocoran minyak. Ada sanksi yang tegas pada pelaku pembuangan minyak di laut. Membersihkan minyak dengan cara bioremediasi. Pencemaran udara dari karbon dioksida, kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, mencegah penebangan hutan secara liar, penghijauan dan reboisasi. Dari NO2 dan SO2, mengurangi BBM dan mencari sumber alternatif. Membersihkan gas sisa pembakaran BBM pada kendaraan bermotor. CFC, mengurangi penggunaan CFC. Asap, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Berikutnya, pencemaran suara. Dengan tidak membangun pabrik di dekat pemukiman warga, menggunakan knalpot standar yang bukan bobokan atau yang menimbulkan suara bising. Berikutnya, menyalakan alat elektronik dengan suara yang tidak terlalu keras sehingga tidak mengganggu lingkungan. Tidak menyalakan petasan di lingkungan penduduk. Berikutnya, kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Dengan sistem tebang pilih, reboisasi, dan hutan lindung. Sekian untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar bersama Alta Morgana Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.